Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Umum Hidayat dan juga rekan saya. Bersama saya Anggun Oktarini. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, jumlah penumpang kereta api dan pesawat diprediksi akan mengalami peningkatan. Belasan juta penumpang kereta api diprediksi akan memenuhi sejumlah bandara dan stasiun kereta api pada mudik Nataru kali ini. Jumlah penumpang moda transportasi kereta api dan pesawat diprediksi akan mengalami lonjakan. Lebih dari 13 juta penumpang pesawat dan 14 juta penumpang kereta api akan memenuhi sejumlah bandara dan stasiun kereta api pada mudik Nataru kali ini. Anggota Komisi 5 DPR RI Syahrul Aidi Mazat menyebut, banyaknya masyarakat yang menggunakan moda transportasi untuk mudik tidak boleh dimanfaatkan untuk menaikkan tarif. Menurut pantauan, sejauh ini belum ada kenaikan tiket pesawat maupun kereta api menjelang puncak arus mudik 2023-2024. Pihak-pihak pengelola layanan transportasi, baik BUMN maupun swasta, sebaiknya tidak mendulang keuntungan dengan menaikkan tarif transportasi. Nataru kali ini justru harus menjadi momentum bagi seluruh pengelola layanan transportasi untuk meningkatkan pelayanan demi kenyamanan dan keselamatan para pemudik. Tidak melihat ada kenaikan harga nampaknya, dan memang tidak boleh ada naik harga, ya. Karena ini pemerintah jangan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan begitu. Maka kita harus pantau nih, tidak boleh ada kenaikan harga. Karena ini kan pemerintah begitu. Dan kita juga ingin memantau bahwasanya yang pihak-pihak swasta yang pengelola transportasi ya tidak memanfaatkan kesempitan ini untuk menjadi kesempatan bagi mereka untuk mendulang keuangan. Saatnya lah untuk melayani masyarakat. Komisi 5 DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke Kota Medan, Sumatera Utara dalam rangka melakukan pengawasan terhadap kesiapan sarana dan prasarana jelang Natal dan Tahun Baru 2023-2024. Dari Sumatera Utara, Panji Prabowo, TVR Parlemen melaporkan. Baik pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Jelang pemilu 2024 pada kunjungan kerja reses ke kantor wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, Komisi 3 DPR RI meminta Kemenkumham menjamin hak politik setiap warga binaan di lapas terpenuhi. Mendekati pemilu, Komisi 3 DPR RI meminta Kemenkumham untuk memenuhi hak politik setiap warga binaan di lapas. Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah menyampaikan telah melakukan validasi data pemilih tetap untuk pemilu 2024. Total ada sekitar 14.000 warga binaan lapas yang dapat menyalurkan hak pilihnya. Anggota Komisi 3 DPR RI Eva Yuliana menekankan, Kemenkumham harus dapat memastikan hak pilih seluruh warga lapas dan rutan bisa tersalurkan. Menurutnya, Kemenkumham juga perlu berkoordinasi dengan KPU untuk menyiapkan jadwal sosialisasi pemilu kepada pemilih di lapas. Intinya adalah pada pemilu nanti benar-benar Kumham menyiapkan atau memberikan hak politiknya kepada warga binaan yang ada di lapas dan rutan Jawa Tengah ini. Dan itu juga melengkapi keamanannya. Yang mensosialisasikan hanya boleh KPU, itu sudah aturannya KPU. Anggota Komisi 3 DPR RI Adang Darajatun menambahkan, Kemenkumham dan KPU harus menjunjung tinggi netralitas sehingga jauh dari unsur keberpihakan. Dengan kata lain, warga lapas atau rutan harus dapat memilih dengan aman tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Kanwil akan mendengarkan apa-apa yang menjadi ketentuan dari KPU. Jadi yang paling penting bahwa semua aturan dari KPU diikuti oleh Kanwil, dan yang paling penting juga harapan dari kami bahwa masalah yang keberpihakan dan sebagainya itu jangan terjadi di LP. Silakan saja para penghuni LP untuk bisa memilih dengan tenang, memilih dengan baik. Dari Jawa Tengah, Akbar Prakoso, TVR Parlemen melaporkan.
Pesta Demokrasi Akbar bagi Rakyat Indonesia akan berlangsung pada 14 Februari 2024 melalui pemilihan umum serentak dan persiapan terus dilakukan di setiap provinsi, utamanya menekankan netralitas ASN, TNI, dan juga Polri. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali bersama kami di TVR 09. Anggota Komisi 2 DPR RI optimis penyelenggaraan pemilu serentak di Sulawesi Selatan dapat berjalan lancar, tertib, serta aman sesuai aturan yang sudah disepakati bersama. Harapannya masyarakat dapat turut serta mengawasi dan juga mengawal setiap tahapan penyelenggaraan pemilu serentak agar kecurangan tidak terjadi. Pesta Demokrasi Akbar bagi Rakyat Indonesia akan berlangsung pada 14 Februari 2024 melalui pemilihan umum serentak. Persiapan terus dilakukan di setiap provinsi, utamanya menekankan netralitas ASN, TNI, dan Polri. Usai meninjau langsung persiapan penyelenggaraan pemilu serentak di Sulawesi Selatan, anggota Komisi 2 DPR RI Rianta optimis penyelenggaraan pemilu serentak di Sulawesi Selatan dapat berjalan lancar, tertib, serta aman sesuai aturan yang sudah disepakati bersama. Rianta berharap masyarakat dapat turut serta mengawasi dan mengawal setiap tahapan penyelenggaraan pemilu serentak agar kecurangan tidak terjadi. Saya juga menghimbau kepada warga masyarakat untuk turut serta memberikan satu bantuan-bantuan pengawasan, bantuan-bantuan pengawalan terhadap penyelenggaraan pemilu ini, khususnya yang berkaitan dengan pengawasan. Tolong masyarakat untuk bisa membantu Bawaslu. Kemudian kalau ada hal-hal yang kurang pas, bisa melakukan satu tindakan-tindakan pencegahan maupun tindakan-tindakan yang sifatnya menuju pada penegakan hukum. Jadi prinsipnya pemilu ini harus berjalan sesuai dengan aturan yang sudah kita sepakati. Jujur, kemudian adil, kemudian juga lancar, aman, damai. Lebih lanjut, Rianta menghimbau masyarakat membantu Bawaslu dengan melaporkan tindakan-tindakan pelanggaran serta kecurangan yang terjadi demi mencegah terjadinya kericuhan. Masyarakat juga dapat memviralkan pelanggaran serta kecurangan yang terjadi agar penegakan hukum dapat berjalan. Dari Sulawesi Selatan, Arif Naka, TVR Parlemen melaporkan. Beralih ke Komisi 3 DPR RI soroti rendahnya persentase eksekusi kasus perdata di Pengadilan Tinggi Umum Negeri Sumatera Utara. Untuk itu diperlukan pembentukan satuan khusus yang fokus pada putusan pengadilan. Komisi 3 DPR RI mempertanyakan alasan rendahnya persentase eksekusi kasus perdata yang dilakukan oleh PT UN Sumatera Utara terhadap putusan kasus yang telah berketetapan inkrah. Dalam diskusi, Ketua Pengadilan Tinggi Negeri Medan Panusunan Harahap menyampaikan adanya bantahan atau perlawanan dari pihak ketiga serta menunggu kesiapan pihak kepolisian untuk pengamanan menjadi alasan rendahnya eksekusi yang dilakukan oleh PT UN. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 3 DPR RI Mulfahri Harahap mendorong agar kedepannya dalam aturan tentang hukum perdata diatur secara jelas terkait peran serta kewajiban setiap stakeholder dalam proses penegakan hukum yang berlaku.
mungkin di hukum acara perdata yang baru nanti diatur secara detail bahwa ada kewajiban dari semua aparat termasuk aparat keamanan untuk ikut terlibat aktif dalam melaksanakan putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap itu. Artinya eksekusi harus dijalankan dan detailnya diatur dalam hukum acara perdata. Anggota Komisi 3 DPR RI lainnya, Hinca Panjaitan, turut menyoroti hal yang sama. Ia menyarankan agar kedepannya dapat dibentuk satuan khusus berfokus pada pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Bila struktur yang sekarang di Mahkamah Agung ada namanya Ketua Mahkamah Agung, ada 2 Wakil Ketua Mahkamah Agung, 1 bidang judisial, 1 bidang non judisial. Saya mau tambahkan bidang eksekusi. Sekalian saja jadi Wakil Ketua Mahkamah Agung yang membidangi eksekusi langsung. Dari Sumatera Utara, Dadi Ramadan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, agenda pengembangbiakan nyamuk Wolbachia untuk menekan peredaran nyamuk demam berdarah Aedes aegypti menuai kontroversi di sebagian kalangan masyarakat. Penyebaran nyamuk Wolbachia dikhawatirkan dapat menimbulkan penyakit baru di Indonesia. Agenda pengembangbiakan nyamuk Wolbachia untuk menekan peredaran nyamuk demam berdarah Aedes aegypti menuai kontroversi di sebagian kalangan masyarakat. Peredaran nyamuk Wolbachia dikhawatirkan dapat menimbulkan penyakit baru di Indonesia. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris memastikan proyek pemanfaatan nyamuk Wolbachia untuk mengurangi wabah DBD telah melalui kajian pakar serta rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Menurutnya, berbagai isu negatif terkait nyamuk Wolbachia tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Charles mendorong Kementerian Kesehatan segera melakukan sosialisasi yang masif dan komprehensif agar seluruh lapisan masyarakat Indonesia dapat memahami tujuan positif pemerintah. Nah, dari penjelasan yang kami dapatkan, baik itu dari Menteri Kesehatan maupun pakar-pakar yang kami undang di DPR, ternyata penelitian sudah dilakukan selama lebih dari 10 tahun bahwa memang penggunaan teknologi Wolbachia itu aman, sudah digunakan di belasan negara, dan juga sudah dibuktikan bisa mengurangi populasi nyamuk, khususnya nyamuk demam berdarah denggi. Jadi kami simpulkan dari rapat yang kami sudah adakan sebelumnya bahwa teknologi ini aman. Yang dibutuhkan hari ini adalah pemerintah melalui Kementerian Kesehatan harus bisa memperbaiki komunikasi publik kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya dan tidak lagi takut atau khawatir dengan teknologi Wolbachia. Pemanfaatan bakteri Wolbachia untuk menekan kasus DBD adalah murni terobosan ilmu pengetahuan. Bakteri Wolbachia akan dikembangkan dalam tubuh nyamuk Aedes aegypti yang dipercaya dapat membunuh virus denggi. Dari Sulawesi Utara, Domingus Titiheru, TVR Parlemen melaporkan. Tingginya potensi cuaca ekstrim di Indonesia, terutama saat memasuki libur Natal dan Tahun Baru, perlu menjadi perhatian khusus. Seluruh stakeholder, baik BMKG hingga pemerintah daerah harus terus aktif berkoordinasi dalam mitigasi bencana. Tanah longsor dan angin kencang pada bulan Desember kerap mengalami peningkatan intensitas di sejumlah wilayah tanah air. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu bersama kami di TVR 09. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya?
Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Kembali bersama kami di TVR 09. DPR RI menegaskan informasi prediksi cuaca dari BMKG menjadi unsur penting yang perlu diperhatikan oleh semua pihak penyelenggara angkutan transportasi. Hal ini dapat meminimalisir dampak dari bencana alam. Selain mempersiapkan infrastruktur keamanan transportasi, diperlukan juga langkah antisipasi lonjakan mobilitas masyarakat saat Natal dan Tahun Baru. DPR RI mendukung program operasi lilin yang dilakukan oleh pihak kepolisian guna menjaga keamanan dan juga ketertiban di tengah masyarakat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya pemirsa, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini. Tingginya potensi cuaca ekstrim di Indonesia, terutama saat masuki libur Natal dan Tahun Baru, perlu menjadi perhatian khusus. Seluruh stakeholder, baik BMKG hingga pemerintah daerah, harus terus aktif berkoordinasi dalam mitigasi bencana. Pasalnya, tanah longsor dan angin kencang pada bulan Desember kerap mengalami peningkatan intensitas di sejumlah wilayah tanah air. DPR RI menegaskan, informasi prediksi cuaca dari BMKG menjadi unsur penting yang perlu diperhatikan oleh semua pihak penyelenggara angkutan transportasi. Hal ini dapat meminimalisir dampak dari bencana alam. Tetapi yang terpenting di sini adalah bagaimana menyikapi, bagaimana tindakannya pada saat terjadi cuaca ekstrim. Ya, lalu kemudian seperti apa yang disiapkan oleh teman-teman baik dari Basarnas, BMKG maupun dari perhubungan itu sendiri, sehingga kecelakaan ini tidak mengakibatkan korban nyawa yang lebih besar misalnya. Ya, poin pentingnya adalah bagaimana memitigasi itu. Iya, mitigasi dari seluruh kemungkinan resiko yang akan terjadi. Tadi BMKG menjadi stakeholder kunci ya untuk bagaimana informasi tentang terkait cuaca untuk penerbangan, pelayaran dan lainnya, karena ada juga beberapa daerah yang potensi longsor gitu. Jadi tadi kita juga membahas dengan Kementerian PUPR yang diwakili oleh kepala-kepala balai bagaimana ini kita antisipasi dalam artian bahwa tidak hanya kenyamanan yang dikejar tetapi juga yang paling utama adalah keselamatan. Jadi keselamatan ini menjadi poin terutama dan utama untuk melakukan perjalanan, sehingga tadi kita juga koordinasi, harapannya BMKG bisa menyajikan informasi yang akurat dan cepat sehingga stakeholder yang terkait bisa menggunakan informasi tersebut dalam pengambilan keputusan dalam pelayanan transportasi baik itu udara, darat maupun karena di Sumatera Utara juga kita tahu Danau Toba menjadi salah satu tujuan wisata. Di Nataru ini pasti peningkatan arus wisatawan ke sana. Jadi selain mempersiapkan infrastruktur keamanan transportasi, diperlukan langkah antisipasi lonjakan mobilitas masyarakat saat Natal dan Tahun Baru. DPR RI mendukung program operasi lilin yang dilakukan oleh pihak kepolisian guna menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Keamanan di lingkungan objek wisata dan tempat ibadah harus dijamin pemerintah dan aparat kepolisian dalam rentang waktu 12 hari mulai tanggal 22 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024. Karena Polda Jateng sudah menyiapkan operasi lilin untuk Natal, juga mempersiapkan juga untuk tahun barunya, ya. Oleh karena itu memang kebetulan kan Semarang bagian daripada jalur utara yang dilewati ya, orang ke Bali, orang ke Surabaya maupun ke selatan. Nah, tadi sudah jelas penjelasan Kapolda bahwa telah dilakukan suatu proses penyiapan operasi lilin tersebut.
Nah, mudah-mudahan operasi dapat berjalan lancar. Peningkatan potensi pergerakan masyarakat hingga 107 juta jiwa perlu diperhatikan. Mengingat kasus COVID-19 di Indonesia mengalami peningkatan selama periode 28 November hingga 2 Desember 2023. DPR RI menghimbau masyarakat tetap memperhatikan dan menegakkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira kita kaitannya dengan COVID-19 kita nggak perlu cemas, kita nggak perlu panik, ikutin apa yang dilakukan oleh pemerintah. Nasihatnya yang pertama adalah kita tetap menggunakan gerakan hidup masyarakat sehat ya, satu. Yang kedua, sering cuci tangan untuk kebersihan kesehatan kita. Yang kedua juga bagi saudara kita yang mengalami penyakit atau ada tanda-tanda COVID-19 lebih baik kita menggunakan masker. Protokol kesehatannya tidak ada jeleknya, baik kok. Apalagi sekarang ini kita juga harus sampaikan bahwa bisa jadi kita akan hidup berdampingan dengan COVID-19 itu cukup panjang. Gitu. Tentunya DPR RI dan masyarakat berharap para pemangku kepentingan bersama-sama memberikan perhatian khusus terutama untuk kenyamanan masyarakat dalam liburan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Jangan sampai kegiatan tahunan tidak dipersiapkan dengan baik. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Nah, Anggun punya cita-cita nggak untuk jalan-jalan ke Swiss? Wah, kalau ini ditanya pastinya iya, dan di Swiss sangat kaya dengan keindahan alam, pemandangan alam dan juga kota tuanya Umam. Apalagi Interlaken, kota yang penuh dengan keindahan dan menjadi tujuan utama para turis. Nah, bukan hanya Interlaken nih yang menjadi tujuan utama para turis, ada lagi nih yang tidak kalah indah, yaitu Lauterbrunnen. Nah, pemirsa, saat lagi kita akan menayangkan mengenai keindahan dari dua permata yang memikat di Swiss. Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali bersama kami di TVR 09. Nah, seperti yang kita ketahui nih Anggun dan juga pemirsa, Swiss adalah negara yang memiliki banyak keindahan alam. Interlaken adalah kota yang terletak di Kanton Bern. Dan terletak di antara dua danau, Bregenz dan juga di wilayah timur dan juga Thun di wilayah barat. Keindahan Interlaken sendiri. Dan tanpa berlama-lama lagi pemirsa, mari kita saksikan tayangan Interlaken dan Lauterbrunnen, dua permata memikat di Swiss pada segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Di tengah hamparan pegunungan Alpen yang megah, terletak sebuah negara yang menakjubkan. Keindahan negara ini tidak hanya tercermin dari pemandangan alamnya yang spektakuler, tetapi juga kaya akan budaya serta keberagaman aktivitasnya. Dengan danau-danau yang memukau hingga gunung-gunung yang megah, setiap sudut negara ini menawarkan landscape yang mempesona.
Ini dia, Swiss, negara di benua Eropa yang sebagian besar wilayahnya adalah pegunungan Alpen. Dan dari sekian banyak pesonanya, ada dua permata yang memikat karena keindahannya. Mari kita jelajahi keindahan Interlaken dan Lauterbrunnen. Interlaken, sebuah kota kecil yang terletak di kaki pegunungan Alpen Swiss. Memiliki sejarah yang kaya dan pemandangan yang menarik menjadikan kota ini sebagai tujuan wisata alam yang terkenal. Asal-usul nama Interlaken berasal dari bahasa Latin dan bahasa Jerman yang berarti di antara danau. Ini karena letaknya yang strategis di antara dua danau yang indah, Thun dan Brienz. Mengunjungi kota ini, kita tak akan habis terpikat dengan danau biru yang memanjakan mata. Interlaken memang terkenal sangat indah. Landscape pegunungan Jungfrau, Munch, dan Eiger menciptakan panorama yang tak terlupakan. Bahkan, kota ini disebut sebagai pintu gerbang bagi petualang yang ingin menjelajahi keajaiban alam Swiss. Bangunan ala Eropa juga menjadi ciri khas yang turut menambah eksotisme kota kecil ini. Buat pemirsa yang cinta petualangan, ternyata Interlaken adalah surganya. Berbagai kegiatan ekstrim seperti paragliding, skydiving, dan lainnya menjadi daya tarik bagi para petualang dari seluruh dunia. Tak jauh dari Interlaken ada Lauterbrunnen. Lembah yang dikelilingi 72 air terjun yang megah menjadikannya dikenal sebagai lembah 1000 air terjun. Lauterbrunnen hanya berjarak 15 menit dengan berkendara dari Interlaken. Di sini, mata kita akan dimanjakan dengan panorama alam pedesaan khas Swiss. Rumah kayu yang kokoh dan unik, hamparan rumput yang hijau, dan aliran sungai yang berasal dari air terjun di sekelilingnya. Di Lauterbrunnen, kita dapat melihat air terjun Stobach yang merupakan air terjun tertinggi di Swiss yang mengalir dari ketinggian 300 meter. Karena dikenal dengan tebing-tebing curam dan air terjunnya yang megah, Lauterbrunnen cocok sekali untuk pemirsa yang menyukai fotografi. Udara pedesaan yang sejuk juga menjadi pelengkap pengalaman yang tak akan terlupakan. Interlaken dan Lauterbrunnen memang sama-sama menawarkan kecantikan alam yang menakjubkan. Namun keduanya bukan sekedar destinasi wisata. Di balik itu, Interlaken dan Lauterbrunnen adalah tempat di mana alam dan sejarah bergabung. Menawarkan pengalaman yang tak terlupakan bagi siapapun yang mengunjunginya. Nah, pemirsa, kita sudah berada di penghujung acara dan kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR RI, menyerap dan menindaklanjuti serta memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi dan juga kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 pada edisi pagi hari ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi hari ini. Saya Anggun Oktarini dan juga rekan saya Umam Hidayat, sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.